Kita akan baca bersama ya 1 Korintus 13 4 sampai dengan 8, diberikan judul mendalami soal kasih. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itulah bacaan kita, saudara, yang kita sudah baca. Biarlah kita boleh berbahagia jikalau kita juga boleh merenungkan dan mau melakukan apa yang kita baca. Diberikan judul mendalami soal kasih. Minggu lalu Saudara Iskandar sudah berbicara tentang kasih. Di dunia ini banyak lagu tentang kasih ya, baik lagu yang kasih ungkapan cinta atau kasih ya yang lagi sakit hati dan sebagainya, atau kasih terhadap umum. Saudara, banyak sekali gitu kalau saudara mau teliti, saudara. Dan saat ini kita diberikan judul mendalami soal kasih. Saya sendiri tanya kepada diri saya, apa itu sih sebetulnya kasih? Saudara pernah merenungkan itu tidak, saudara, kepada diri saudara? Tanya sendiri kepada diri saudara, apa sih itu sebetulnya kasih? Ya, kasih itu kok kita dengarkan seringkali, dan Iskandar kemarin juga di hari Jumat juga mengungkap itu, ya kan? Kasih itu ada di dalam bahasanya orang Kristen. Ya. Apa sih itu kasih? Di antara kita yang hadir, ya, kalau kita bagiin kertas kan, suruh jawab, ya, apa itu kasih? Mungkin dari apa yang ada, jawabannya bisa berbeda-beda itu, saya yakin ya. Mungkin ada yang sama, tapi bisa juga dari 100 orang, 200 orang, deskripsinya itu bisa lain-lain, saudara. Ya. Tergantung siapa yang menulis, tergantung dari mana orang ini mendapat pelajaran kasih, tentang kasih. Ya. Dari mana sumbernya manusia ini menjawab? Dari mana, saudara? Dari mana? Dan bahkan, saudara, kalau kita kembali melihat, karena di 1 Korintus 12, 13, 14 ini sebetulnya konteksnya tentang karunia roh. Konteksnya karunia roh. Dan karunia itu diberikan sendiri oleh Tuhan. Sehingga orang yang memiliki karunia itu bukan karena dia mau ini, tetapi itu diberikan Tuhan. Tetapi itu disalahgunakan di dalam penggunaannya. Disalahgunakan. Yang seharusnya Tuhan sendiri memberikan karunia roh itu kepada jemaat Tuhan untuk melakukan yang sesuai Tuhan kehendaki, tetapi itu tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, yaitu dilakukan di dalam kasih, dengan kasih. Sehingga ternyata, saudara, kalau kita melihat demikian, ada orang yang melakukan pelayanan healing ministry. Ambil contoh, ada orang yang dikaruniai oleh Tuhan untuk melakukan penyembuhan. Wah, luar biasa kan ya? Luar biasa itu. Kalau orang ini benar-benar memang orang yang dikasihi karunia untuk menyembuhkan oleh Tuhan, benar, saudara. Tetapi orang ini bisa melakukan pelayanannya tidak di dalam kasih, tidak dengan kasih. Bisa mengerti, saudara? Dan langsung potong, saudara, kalau kita ingat minggu kemarin juga yang hadir, kita di situ membaca, sekalipun di pasal 13 ayat 1, sekalipun aku
dikaruniai untuk bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bayangkan saudara, jikalau saudara adalah orang yang dikaruniai oleh Allah untuk bisa berkata-kata dengan segala macam bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Kembali, saudara tidak bisa mendapatkan karunia ini karena kemauan saudara. Karunia ini diberikan oleh Allah. Tetapi oleh saudara yang diberi oleh Allah itu tidak dilakukan, tidak dioperasikan dengan kasih yang seharusnya saudara lakukan. Bisa diikuti, saudara. Sehingga jikalau Nelson seolah-olah dianugerahi karunia khusus oleh Allah untuk bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat. Hanya Nelson yang bisa berkata-kata itu di antara kita, jikalau itu memang Tuhan. Tetapi Nelson bisa melakukannya tidak di dalam kasih yang seharusnya dia lakukan di dalam kasih. Bisa ya dimengerti? Nelson bisa melakukan di dalam nama pelayanan Tuhan. Tetapi dikatakan akhirnya sia-sia. Karena tidak dilakukan di dalam kasih, saudara. Sekalipun, misalkan Pak Julius mempunyai karunia untuk bernubuat. Dari mana Pak Julius mendapatkan karunia untuk bernubuat? Jika Allah sendiri yang memberikan, ya inilah. Karunia itu diberikan kepada Pak Julius. Pak Julius tidak bisa meminta. Dan jika Pak Julius diberikan karunia untuk bernubuat, sebagai orang yang di dalam Tuhan, Pak Julius semestinya normalnya melakukan pelayanan Pak Julius di dalam kasih Tuhan. Tetapi Pak Julius bisa melakukannya juga tidak di dalam kasih. Sehingga dikatakan di situ sia-sia kembali. Lebih-lebih jika Pak Julius ditambahi karunia yang lain, karena bisa. Seseorang dikarunia bukan hanya satu karunia, diberikan iman oleh Allah bagi Pak Julius ini, tentunya untuk pelayanan Tuhan kan, bukan untuk kemuliaan Pak Julius. Pak Julius diberikan karunia oleh Allah untuk bisa memindahkan iman, bagian iman yang bisa memindahkan gunung. Luar biasa itu, saudara. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkali. Itu adalah pemberian karunia yang luar biasa. Tetapi oleh manusia yang menerima karunia ini bisa dilakukan tidak di dalam kasih. Bisa, saudara. Dan itulah yang akhirnya sia-sia gitu. Tidak digunakan sebagaimana mestinya di dalam kasih. Dan saudara, contoh yang lebih mengejutkan saya sebetulnya di ayat ketiga, saudara. Dan sekalipun jikalau saya atau saudara diberikan karunia untuk bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada saudara, luar biasa, saudara. Bahkan saudara akhirnya menyerahkan tubuh saudara untuk dibakar. Mungkin untuk menggantikan seseorang yang agar orang itu selamat, saudara. Itu bisa saudara lakukan sebagai orang Kristen, tetapi dikatakan, tetapi jika saudara melakukan itu tidak di dalam kasih, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, saudara. Wow. Saudara bisa mengikuti tidak, saudara? Saya harap bisa ya. Sehingga saat ini pun sebetulnya saya bisa melayani, bisa melakukan pelayanan di dalam nama kekristenan, dan orang bisa menilai, wah luar biasa. Tapi belum tentu. Kalau saya melakukannya tidak di dalam kasih, kembali kita lihat kepada konteksnya yang saya lakukan sia-sia. Sia-sia. Demikian juga saudara. Jangan merasa saudara rajin di dalam pelayanan. Rajin di dalam pelayanan itu adalah panggilan. Bukan berarti kalau begitu saya nggak usah rajin. Itu bukan konteksnya. Itu bukan konteksnya. Kalau saudara rajin di dalam pelayanan, agar pelayanan saudara akhirnya tidak sia-sia, lakukanlah di dalam kasih. Karena kita sudah diberikan list oleh Alkitab, pelayanan yang seolah-olah di mata manusia itu luar biasa, saudara.
Seolah-olah di mata manusia itu luar biasa. Saya memberikan segala sesuatu yang saya punya untuk orang miskin, ya. Kemudian akhirnya saya memberikan diri saya untuk dibakar dan mati bagi orang lain. Tetapi saya tidak melakukannya itu tidak di dalam kasih, Pak Budi. Dan firman Tuhan berkata sebetulnya yang saya lakukan tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, saudara. Kasih itu sebetulnya kalau saudara tidur, ya. Saudara tidur, apalagi lagi tidur nyenyak tengah malam gitu, jam 2, jam 3 capek-capeknya, ya. Saudara dilihat oleh orang lain atau saudara dilihat oleh keluarga saudara yang melihat saudara. Saudara nggak ketahuan kalau saudara ini sakit. Lebih-lebih orang yang tidak mengenal saudara, kan. Saudara dikasih tahu, oh si ini sakit. Pas saudara datang mau menyenguk orang ini, dia lagi tidur. Tidurnya biasa kok, ngorok juga kok gitu. Nggak kelihatan, saudara. Tetapi orang ini mungkin akan kelihatan sakitnya jikalau orang ini nanti bangun, ya. Bangun dan mulai mencoba beraktivitas, mulai mencoba mau berjalan dan melakukan segala sesuatu, baru kelihatan orang ini sakit. Kalau lagi tidur tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Dan di dalam aktivitas itu sebetulnya baru ketahuan orang ini. Dan disitulah sebetulnya kita melihat kasih di dalam kekristenan itu bagaikan darah yang berputar di dalam sel-selnya. Sehingga saya dan saudara tetap bisa sehat jikalau semuanya sehat, saudara. Jikalau semuanya sehat. Kalau ada satu bagian di mana saluran sistem darah itu rusak, disitulah ada gangguan. Lebih-lebih kalau gangguan itu di bagian yang fatal, akan kelihatan fatalnya di mana. Dan kalau yang fatal itu tidak saya obati, ya, akibatnya apa? Ya parah. Parah, saudara. Parah. Dan disitulah sebetulnya kasih itu menjadi satu darah sirkulasi orang percaya. Kasih itu menjadi darah sirkulasi orang Kristen seluruh dunia. Ya, kembali. Karena di dalam konteks ini, kita orang percaya satu dunia itu menjadi satu bagian daripada tubuh Kristus. Satu bagian menjadi satu tubuh Kristus. Dan kasih itu adalah yang membuat sirkulasi antara orang Kristen yang ada di Redlands, di Los Angeles, sampai di negara lain itu mempunyai sirkulasi yang sehat. Sirkulasi yang sehat. Sirkulasi yang sehat. Sehingga dikatakan akhirnya, saudara, bahwa kasih itu sabar. Kasih itu ternyata sabar tandanya, saudara. Saya bisa melayani, saya bisa menjadi istri, suami bagi istri saya, ya. Dan saudara bisa menjadi istri bagi suami saudara. Ya, istri Kristen lagi, kan, ya. Suami Kristen lagi, ya. Tapi bisa-bisa Pak Budi tidak menjadi menjadi suami yang memiliki kasih terhadap istri. Jikalau Pak Budi tidak memiliki kesabaran. Bisa dimengerti, ya? Saya bisa menjadi suami bagi istri saya bisa menjadi bapak bagi anak-anak saya. Kalau saya tidak memiliki kesabaran terhadap mereka, saya adalah suami Kristen yang tidak memiliki kasih. Saya adalah bapak Kristen bagi anak-anak saya yang tidak di dalam kasih. Bisa mengikuti, ya? Oleh karena itu sebetulnya saya suka itu kita baca Alkitab. Sehingga jikalau di sini, saudara, kita kembali belajar kasih itu luas sekali. Kita mau apa menjadi pegangan bacaan kita dari kasih? Pegangannya adalah pengetahuan saya, pengetahuan saudara, macam-macam. Kita nggak ketemu, saudara. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, kita akan ketemu. Ya, kita akan ketemu. Saya bisa menjadi hamba Tuhan, bisa. Tetapi saya juga bisa menjadi hamba Tuhan yang tidak melakukan pekerjaan pelayanan dengan kasih. Bisa dimengerti, ya?
kalau saya tidak melakukannya dengan kesabaran. Bisa mengerti ya? Dan kedua, saudara aplikasikan. Kita semua orang percaya, kita semua orang Kristen. Ya. Antara saudara mau melakukan di mana saudara berada dengan kasih Tuhan atau tidak, disinilah sebetulnya ciri-cirinya, isinya, kualitasnya itu bagaimana saya dan saudara akan disebut melakukan kehidupan ini di dalam kasih jikalau kita memiliki ciri-ciri ini, saudara. Sabar. Dan berikutnya dikatakan murah hati, saudara. Murah hati. Murah hati, saudara. Nggak peduli kaya atau miskin. Tandanya kalau kita adalah orang Kristen yang melakukan kekristenannya sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, tidak peduli kaya atau miskin. Murah hati. Itu salah satu ciri kita ada di dalam kasih Tuhan. Salah satunya. Tidak cemburu. Ya. Tidak cemburu. Itu ada di dalam kasih Tuhan. Jikalau yang saudara lakukan di dalam satu kecemburuan, saudara tidak ada di dalam kasih Tuhan. Kalau saya melihat Randy sukses, ya, saya cemburu, saya tidak ada di dalam kasih Tuhan. Demikian juga sebaliknya, saudara. Demikian juga sebaliknya. Sebetulnya hal-hal ini yang begitu simpel dan praktikal, tetapi terkadang, saudara, kita tinggalkan begitu saja. Kita tinggalkan begitu saja. Sebetulnya apa sih kasih itu? Apa kasih itu kalau sudah kasih homeless di pinggir jalan? Bukan ternyata, saudara. Apakah kasih itu kalau kita bisa pergi ke Afrika? Bahkan kita mau mati di sana? Belum sampai di situ ternyata, saudara. Ternyata itu harus diisi dengan kualitas yang demikian. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Bisa dimengerti ya, saudara? Jadi, kalau hanya melakukan sesuatu aja di dalam kekristenan itu belum tentu disebut aksi kasih. Kalau bisa diikuti, saudara. Ya. Membuat kaget juga saya sebetulnya. Kaget juga. Sehingga berapa banyak sebetulnya saya dan saudara bisa melakukan berbagai macam aksi di dalam kekristenan ternyata tidak senantiasa diisi oleh kasih Tuhan. Tidak dilakukan di dalam kasih Tuhan. Ya. Karena apa yang harus menjadi ciri-ciri kalau kita melakukan di dalam kasih Tuhan itu tidak ada. Tidak ada. Bayangkan, saudara, saya jadi bapak. Iskandar bapak. Kita semua di sini pas jadi bapak ya terhadap anak-anak kita. Bayangin kalau anak kita melihat bapaknya itu tidak memiliki ciri-ciri kasih. Apa yang dirasain anak kita, saudara? Ya. Kita tidak mempunyai kesabaran terhadap anak kita. Anak kita tidak bisa melihat bapaknya itu murah hati terhadap anaknya. Anak kita tidak bisa melihat bahwa jikalau anaknya sukses, bapaknya harusnya bersuka cita, justru bapaknya cemburu. Kamu masih unyil begitu. Ya. Mestinya bapaknya bersuka. Saudara. Gimana, saudara? Dan yang lain kalau kita teruskan, saudara, gumuli lagi nanti. Tidak sombong. Tidak sombong. Tidak sombong. Kata tidak sombong ini, saudara mau dibawa di mana? Silahkan. Itu teraplikasi di setiap sisi di mana saudara hidup. Kita mestinya tidak sombong dengan apa yang kita bisa lakukan. Tidak sombong. Tidak sombong, saudara. Kembali jika Pak Julius tadi diberikan satu karunia, iman untuk bisa memindahkan gunung. Pak Julius tidak bisa menyombongkan akan karunia itu. Karena karunia itu khusus diberikan oleh Allah kepada Pak Julius untuk jemaat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga Pak Julius tidak bisa berkata, "Hei, Nelson, kamu punya apa sih? Lihat ini, Om ya. Om bisa berdoa, bisa memindahkan gunung." Tidak bisa, saudara.
kalau dilakukan di dalam kasih. Tidak bisa. Sehingga jika saudara melihat orang lain memang melakukan satu pekerjaan yang luar biasa yang saudara sendiri tidak bisa lakukan, jika orang itu menyombongkan dirinya atas apa yang dia kerjakan, dia tidak lakukan di dalam kasih, sia-sia. Kembali kepada konteksnya yang kita baca, sia-sia, saudara. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kita tahu kan apa itu sopan santun ya. Kita tahu kan. Saudara dibilang sebagai orang tua yang punya sopan santun tidak oleh anak kita. Saudara jadi istri yang memiliki sopan santun tidak. Saudara jadi suami yang memiliki sopan santun tidak. Jangan bikin santun sendiri istilahnya gitu ya. Jangan bikin santun sendiri dong. Hargai tiap culture mempunyai sopan santunnya yang berbeda. Kalau kita tidak bisa menunjukkan sopan santun kita terhadap orang lain, kita tidak bisa menghargai sopan santun orang lain, orang lain tidak bisa melihat bahwa kita ada di dalam kasih Tuhan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sebagai hamba Tuhan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kalau sebagai hamba Tuhan mencari keuntungan diri sendiri, ya sudah, salah, tidak ada gunanya kembali. Firman Tuhan berkata, tidak ada gunanya. Kalau saya mau ngumpulin saudara ini istilahnya, saya hamba Tuhan, untuk kepentingan saya, ya, tidak ada gunanya yang saya lakukan. Itu untuk kepentingan saya. Saya melakukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan saya. Demikian juga saudara. Saudara melakukan segala sesuatu bukan untuk selfish saudara. Kalau itu poinnya ke situ kembali, kita tidak melakukan di dalam kasih. Tidak pemarah. Tidak pemarah. Apakah Randy dilihat oleh Dinda sebagai bapak yang pemarah? Apakah saudara dilihat oleh anak saudara yang lain sebagai bapak pemarah? Lain. Kita memang marah bisa, tapi kita bukan pemarah. Lain ya. Kalau pemarah itu memang sudah begitu, marah melulu kerjaannya. Lain saudara. Kita melihat anak kita tidak benar, kita marah bisa. Tapi kalau anak kita bilang, "Dad, why you angry all the time?" Saya bukan orang tua yang ada di dalam kasih Tuhan. Bukan. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau dikatakan tidak menyimpan, apa saudara? Kesalahan orang lain. Ya mungkin itu salah satunya. Enggak saudara kantongin suatu saat ini buat senjata gitu ya. Ini kesalahan orang lain saya simpen di kantong saya. Ya suatu saat saya masih perlu ini, ya saya tembakin. Boom gitu kan. Ya. Tidak di dalam kasih saudara. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Karena kebenaran. Jika mungkin saat ini di Indonesia kita melihat, kita tidak bersuka cita karena ketidakadilan itu begitu tidak merata. Tapi saudara akan bersuka jika kebenaran itu ditegakkan dan ada. Bukan saudara bersuka karena kelompok saudara dimenangkan kan? Ya, bukan. Wah, yang jadi leader ini, kelompok gua nanti aman. Itu namanya bukan di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran saudara akan melihat secara umum. Merata. Merata.
Ia menutupi segala sesuatu. Kembali, tadi di atas dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Atau justru saudara menjadi tukang membuka sesuatu, ya. Sebetulnya saya tidak tahu apa yang dilakukan Randy kemarin sore, ya. Tetapi justru salah satu dari kalian bercerita, sehingga saya jadi tahu apa yang Randy lakukan dari kemarin sore yang tidak benar. Ya. Tidak di dalam kasih. Tidak di dalam kasih. Tidak dalam kasih, saudara. Tolong salah seorang bisa membukakan 1 Petrus 4 ayat 8. Yang bisa cepat tolong bacakan. 1 Petrus 4 ayat 8. Ada yang dapat? Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali dosa, saudara. Kasih itu tidak membongkar dosa orang lain. Istilahnya begitu, saudara, ya. Kalau saudara membongkar dosa orang lain, saudara tidak dalam kasih. Kalau saya melihat Nelson melakukan sesuatu dosa, saya tahu, saya akan approach dia. Saya akan bicara. Nelson, bukan saya bicara di depan kalian. Justru saudara tidak tahu dosanya Nelson, jadi saudara tahu dosanya Nelson. Itu tidak di dalam kasih. Tidak di dalam kasih, saudara. Dikatakan, percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Kita saling percaya. Kita saling percaya. Apa yang saya katakan, apa yang saudara katakan, kita saling percaya. Ya. Karena kita ada di dalam kasih. Karena kita dalam kasih. Mengharapkan segala sesuatu. Apa yang kita katakan, kita harapkan terjadi. Kita harapkan terjadi, saudara. Pak Julius misalkan, mau bareng saya. Oh ya, bareng. Pak Julius mengharapkan bareng saya, gitu. Ya kalau saya akhirnya nggak bisa jemput Pak Julius, ya saya telepon Pak Julius. Oh sorry Pak Julius, nggak saya biarin aja kan. Karena Pak Julius mengharapkan apa yang sudah diiyakan ke saya. Dan saudara kembali bisa aplikasikan di banyak hal, di setiap sisi kehidupan saudara. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu itu saudara bawa sendiri, mau kemana itu, saudara pakai. Di bagian mana saudara perlu untuk kesabaran untuk menanggung segala sesuatu. Akhirnya dikatakan kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan, saudara. Mengapa kasih tidak berkesudahan? Mengapa? Mengapa kasih tidak berkesudahan? Karena kembali, kasihnya orang Kristen bukan berdasarkan Yusika. Kasihnya orang Kristen bukan berdasarkan Iskandar. Kasihnya orang Kristen bukan berdasarkan manusia lain. Mari kita baca bersama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Atau salah seorang bisa membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu berasal dari mana, saudara? Menurut Alkitab, kasih itu asalnya dari Allah sendiri. Sehingga kasih itu sebetulnya kekal. Datangnya dari Allah, diberikan kepada kita. Kita menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita akan kembali nantinya tetap dipersatukan di dalam kasih. Sampai selama-lamanya. Sehingga kasih itu tidak akan berkesudahan. Kita mati di sini, kita akan dipersatukan di dalam kasih bersama Tuhan Yesus. Bahkan nanti bersama saudara seiman yang lain kita akan dipersatukan
di dalam kasih Tuhan. Sehingga kasih itu memang tidak akan berkesudahan. Tidak akan berkesudahan, saudara. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Karena di surga itu nggak perlu lagi. Kita akan berada di dalam persekutuan kasih dengan Tuhan Yesus kita dan dengan saudara seiman kita yang lain. Sehingga kasih itu sebetulnya menjadi darah sirkulasi kehidupan orang percaya. Dan kasih itu asalnya dari mana, saudara? Dari Allah. Jikalau saya dan saudara mau bertumbuh dan belajar tentang kasih, ya datanglah kepada Allah. Dan Allah sudah menuliskan bagaimana orang Kristen, orang percaya tinggal dan hidup di dalam kasih Allah. Bukan cari kepada manusia yang lain. Manusia yang lain bertumbuh semakin dekat di dalam kasih Allah. Dan dikatakan di bagian lain, kasih itu tidak akan pernah gagal kasih Allah. Kasih saya, kasih saudara masih akan gagal. Ya. Kita pulang mungkin kita gagal mengasihi istri kita, suami kita, anak kita. Kita ulangin lagi. Kita besok gagal lagi, kita ulangin lagi. Karena kita memang mau bertumbuh sesuai yang Allah berikan, bagaimana kita akhirnya memiliki ciri-ciri kasih sesuai dengan Alkitab yang terus bertumbuh. Kasih kita akan tetap gagal, tapi kasih kita akan berkurang gagalnya. Dan kita harus sanggup menunjukkan satu progres. Sehingga saya dan saudara memang akan menjadi manusia Kristen yang normal. Kita akan melakukan di dalam kasih kita masih gagal, tetapi di dalam kegagalan itu saudara akan melihat ada pertumbuhan. Dulu gagal 10 kali, tahun depan gagal 9 kali, enggak, justru tahun berikutnya tambah 15 kali gagal. Itu namanya kita tidak mau diajar dan belajar akan firman Tuhan. Jikalau kita diberikan judul mendalami soal kasih, yang kita dalami tidak ada gunanya saat ini juga. Buat apa kita mendalami soal kasih? Kalau justru tahun depan, tahun ini saya gagal 10 kali, tahun depan 15 kali, tahun depannya lagi, biarin gua gagal 20 kali. Tidak ada gunanya. Bila kita pulang saat ini, saudara, kembali. Kasih itu adalah bagaimana saya dan saudara sebetulnya merespon apa yang Allah sudah perbuat kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Dan di bagian terakhir, mari kita baca bersama, saudara, bagian terakhir, Yohanes 14 ayat 15, mari kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 15. Dua, tiga. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau saya dan saudara mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah yang begitu mengasihi kita, kita akan mau melakukan segala yang Alkitab berikan untuk kita lakukan. Kembali kita akan masih gagal, ya, tetapi kita mau dirubah, kita mau bertumbuh, bahkan kita minta tolong agar Tuhan Yesus di dalam Roh-Nya yang kudus memberikan kita kemampuan. Amin.